Bella merupakan istri sah dari Revi. Rumah tangga keduanya sudah berlangsung selama 10 tahun. Keduanya dikaruniai 2 orang anak yang sedang bersekolah di bangku sekolah dasar. 2 tahun sudah Revi terkena PHK karena keadaan sekarang yang sedang panas-panasnya COVID-19. Banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan. Oleh karena itu, salah satu perusahaan di mana tempat Revi bekerja mengalami pengurangan karyawan, dan Revi pun terkena pengurangan karyawan tersebut. Karena faktor tersebut, kondisi ekonomi rumah tangga Revi dan Bella mengalami penurunan yang begitu drastis. Namun, Revi diduga tidak pernah berlaku selayaknya kepala keluarga, yang membuat istrinya akhirnya turun mencari nafkah demi menghidupi keluarganya tersebut. Namun, didapati Revi menikah secara diam-diam dengan wanita lain dan malah menjual harta warisan peninggalan orang tua Bella, yang membuat Bella akhirnya tidak kuat sehingga mengajukan permohonan talak kepada pengadilan agama. Setelah mengikuti sidang tahap pertama, akhirnya Bella dan Revi diwajibkan masuk ke ruang mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya di dalam sini SHMA. Saya selaku mediator di sini dari kedua belah pihak, yaitu Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian mengetahui tentang mediator atau Bapak pernah melakukan mediasi sebelumnya? Saya belum pernah melakukan mediasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau begitu saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 pasal 1 ayat 7, mediasi adalah cara pencairan sengketa atau perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak yang dibantu oleh mediator, yaitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tata tertib atau aturan dalam mediasi kali ini. Yang pertama, para pihak berbicara secara bergantian setelah diberi izin oleh saya, mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling menyela atau memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh menyerang baik kata maupun fisik. Yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak boleh menggunakan HP. Yang keenam, tidak boleh merekam isi pembicaraan selama mediasi dilangsungkan. Untuk itu, saya akan, apakah Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian paham? Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu mengenai surat permohonan yang dari Ibu. Apakah benar permohonan pengajuan talak ini? Apakah Ibu benar-benar yakin dengan keputusan Ibu? Kalau tentang perceraian ini, saya sudah benar-benar yakin. Saya ingin berpisah sama dia. Baik, kalau begitu, bagaimana dengan Bapak Revi? Apakah sudah mengetahui surat permohonan ini? Sejujurnya saya belum tahu mengenai surat permohonan ini. Tapi saya tahu kalau dia pengen cerai dengan saya. Tapi saya tidak tahu kalau dia sungguh-sungguh ingin cerai dengan saya. Karena sebenarnya saya tidak menginginkan perceraian. Allah, kamu juga sebenarnya seneng kan pisah sama aku? Loh, kok jadi bahas yang tidak-tidak? Mana ada istri mau dimadu diam-diam? Kan saya sudah minta maaf. Baik, Ibu Bapak sekalian, harap tenang. Di sini saya akan menjelaskan lagi bahwa persoalan perceraian ini merupakan bukan penyelesaian sebuah masalah saja. Untuk itu perlu adanya diskusi yang panjang, dan perceraian memang dianggap mudah karena tinggal mengajukan saja ke pengadilan. Namun pihak pengadilan pun mempertimbangkan baik atau buruknya jika gugatan ini dikabulkan. Sehingga mediasi ini menjadi jalan tengah sebelum semuanya benar-benar terjadi dan harus dipikirkan secara matang. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang yaitu apakah alasan dari Ibu Bella atau Pinka ingin menggugat saudara Bapak Revi? Tapi Pak, suami saya itu udah nganggur, udah 2 tahun, saya tidak dinafkahi sama dia. Dan yang nyari uang buat anak saya sekolah dan kebutuhan sehari-hari itu saya, Pak. Dia ngapain, cuma tidur leha-leha dan gak ngapa-ngapain.
Kan saya sudah bilang Pak, sabar sama istri saya. Saya juga sedang berusaha mencari kerja. Siapa juga yang leha-leha? Saya juga pusing nyari kerja. Sana kesini belum ada lowongan. Saya juga pengen kerja seperti dulu. Tapi kan saya sudah nganggur 2 tahun nih. Jadi saya sulit untuk mencari kerja Pak. Ah, bohong kamu. Waktu itu saya pergokin kamu di kafe sama cewek lain. Maksud kamu apa, ha? Itu kan Ibu Dinda teman sekolah saya dulu. Dia ngasih saya kalau ada lowongan kerja di tempat kerjanya sekarang. Tapi kamu sudah emosi duluan. Belum saya jelasin apa-apa sama kamu, tapi kamu udah cemburuan dulu. Apa kamu bilang aku cemburu? Allah, kamu pikir ya Mas, udah 2 tahun berjalan, itu pun kamu malah nikah siri sama dia. Dan kamu udah jual tanah saya, warisan dari orang tua saya tanpa sepengetahuan saya. Ya memang licik kamu. Baik ibu bapak sekalian, untuk bersabar terlebih dahulu. Saya akan bertanya kembali kepada Epi, apakah benar apa yang dikatakan Ibu Bella yang tadi katakan, Pak? Jadi begini Pak, saya melakukan ini karena saya sudah capek Pak sama sikap istri saya yang tiap hari ngomel-ngomel, ngoceh gak jelas. Dan saya selalu didesak oleh dia terus-terusan. Saya pikir Bu Dinda itu orangnya baik, sabar, tidak pernah marah-marah, tidak suka ngomel-ngomel Pak. Bahkan selalu memberi saya semangat dan motivasi. Gitu. Wah, jahat sih kamu Mas. Kamu bisa ngomong gitu ke aku, kamu pikir saya kurang apa selama kamu nganggur gak kerja? Yang cari uang itu siapa? Yang banting tulang buat makan sehari-hari, buat bayar sekolah anak itu siapa Mas? Aku Mas, kamu malah enak-enakan leha-leha terus diem-diem gak ngapa-ngapain. Baik, Ibu Bapak sekalian, untuk baiknya saya memberi pesan kepada Ibu Bapak sekalian supaya agar rumah tangga Bapak Ibu sekalian agar dipertahankan semakin mungkin. Tapi keputusan ada di Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan bertanya kepada Bu Pinka. Jadi bagaimana, apa yang diinginkan Ibu Pinka dalam kasus ini? Saya ingin cerai sama dia Pak. Saya sudah tidak tahan lagi hidup sama dia, fisik dan batin saya hancur. Selama 2 tahun ini saya malu sama keluarga besar saya, sama tetangga-tetangga saya. Tiap hari mereka selalu mendengar keributan rumah tangga saya, apalagi mereka tahu kalau suami saya ini nikah siri sama cewek lain. Dan perihal tanah warisan saya juga, saya menginginkan hasil tanah yang dia jual. Saya mau dia ganti uang hasil jual tanah warisan orang tua saya. Baik, bagaimana Pak Repi mengenai tanggapan yang Ibu Pinka sampaikan tadi? Sebenarnya sulit, tapi saya masih punya harta lain. Tapi kalau memang begitu keadaannya, saya ikhlas dan saya akan memberikan kembali hasil penjualan tanah warisan dia, dan juga berikut dengan memberikan nafkah bulanan untuk dia. Baik, bagaimana Ibu? Apakah setuju dengan apa yang Bapak Repi katakan? Kalau gitu saya setuju apa yang dia omongin Pak. Ya, baik, kalau jika begitu dalam hal ini Pak Repi selaku pihak tergugat sepakat bercerai sesuai dengan apa yang diucapkan dengan Ibu Pinka, yang menyatakan bahwa saya menerima gugatan cerai atas permintaan Bu Pinka, yang kemudian akan mengembalikan hasil penjualan tanah hak milik Ibu Pinka atas warisan peninggalan kedua orang tuanya Ibu Pinka. Yang ketiga, serta akan memberikan nafkah tiap bulan kepada anak-anaknya. Maka dari itu proses mediasi telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk itu sebagai berikut permohonan tanda tangan. Di sebelah sini ya Pak, ada di saya, dan silahkan bersalaman sebagai tanda perselisihan sengketa sudah selesai. Ini tanda tangan dulu Pak di sini Pak. Baik, sekarang Bu Pinka. Baik, terakhir bersalaman antara kedua belah pihak menandakan perselisihan sudah selesai. Silakan. Baik, terima kasih. Mediasi telah selesai. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.